Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini dan dalam konten ini, untuk kedepannya kita akan membahas tentang sejarah singkat dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dimulai dari lahirnya beliau kemudian sampai diakhiri dengan wafatnya beliau. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang isi dari kitab Khulasatul Nurul Yakin, yang mana untuk kedepannya kita akan mereview isi dari kitab ini yang mana dikarang oleh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Umar bin Abdul Jabbar rahimahullah ta'ala, dimana kita akan mengulas bersama-sama dari mulai jilid 1 sampai dengan jilid 3 terakhir. Lah, mungkin sebelum itu, karena ini adalah pembukaan opening kita, mari kita bersama-sama untuk membacakan hadiah Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmunya dan juga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada seorang ulama yang mana melantunkan syair begini: Muhammadun dzikruhu rahun li anfusina, bahwa kita mengingat nama dari Nabi Muhammad ini akan membuat hati kita ini akan merasa gembira. Nah, mengingat ini bisa diartikan yang pertama dengan sholawat, kemudian dengan kita mengulas sejarah dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Oke, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumil biddarain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, langsung saja kita mulai pada bab pertama, yang mana dari bab ini adalah mengisahkan tentang penghidupan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang nabi penutup para nabi dan juga penutup dari para rasul, dan sekaligus beliau ini mendapatkan jabatan sebagai imamnya para rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, yang mana agama Islam adalah agama yang datang dari Allah melewati perantara dari malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, Nabi Muhammad ini menyampaikan kepada umatnya, kepada kita semuanya, yang mana agama Islam adalah agama penyempurna dari agama-agama terdahulu, dan beliau juga diberikan wahyu berupa mukjizat berupa Al-Quran, yang mana sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Nah, bukan berarti kitab yang dulu-dulu itu kurang sempurna loh ya, tapi sudah sempurna, sudah baik. Nah, tapi ini disempurnakan lagi oleh Allah dengan adanya kitab Al-Quran. Nah, kemudian beliau juga dilahirkan dari suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ya, itu adalah suku yang mana pada saat itu, pada zaman itu, sebagai suku yang paling dihormati di tanah Mekah. Jadi di Mekah itu banyak sekali suku-suku. Nah, suku yang paling dihormati adalah suku Quraisy. Dan Rasulullah ini juga menyambung nasabnya, yang mana nasab beliau itu kalau diurutan dari ayahnya
ke atas lagi kakeknya dan sebagainya. Ini menyambung langsung dengan Nabi Ismail alaihi salam bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ini menikahi 2 orang perempuan. Istri pertama adalah Sayyidah Sarah. Yang mana Sayyidah Sarah ini tidak dikaruniai seorang anak sampai pada usia tua beliau ini belum dikaruniai seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim diceritakan ini menikahi seorang budak, yang mana budak tersebut bernama Dewi Hajar. Kalau orang Jawa mereka memanggilnya Dewi Hajar atau Sayyidah Hajar. Lah dari Sayyidah Hajar ini lahirnya sosok Nabi yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, yang mana dari Nabi Ismail alaihissalam ini menurunkan beberapa orang-orang soleh. Salah satunya adalah kalau di Al-Quran ini diceritakan keluarga Imron ya, keluarga Imron, dan diturunkan lagi sampailah pada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Nabi Ishak ini terlahir dari rahim Sayyidah Sarah. Nah dari Nabi Ishak ini juga kalau diurutkan turun lagi, ini juga banyak para nabi yang dilahirkan dari Nabi Ishak. Salah satunya ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan sebagainya sampai pada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian pada bab selanjutnya di sini juga dijelaskan tentang nasab beliau dan juga kewafatan ayah beliau. Jadi Rasulullah ini sudah yatim ya dari kecil. Ayah beliau bernama Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah putra dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini putra dari Hashim. Hashim putra dari Abdul Manaf. Abdul Manaf putra dari Qusay, dan Qusay putra dari Kilab. Kemudian nasab dari ayah. Kemudian nasab dari ibu. Ibu beliau bernama Sayyidah Aminah. Nah, Sayyidah Aminah ini binti atau putri dari Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Nah, nasab dari ayah dan ibunya beliau ini bertemu di datuk beliau yang bernama Kilab. Jadi kalau diurut-urut lagi, ini datuk beliau yang kelima ini adalah melahirkan seorang putra, yang mana ini dari mereka melahirkan ada yang ayah beliau dan juga ibu beliau. Kemudian ayah Nabi meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad itu sedang berada di kandungan. Nah, di kandung ibunya yang berusia 2 bulan, dan umur ayah beliau ketika meninggal itu, ketika wafat, yaitu berumur 18 tahun. Jadi Nabi Muhammad ini sudah yatim dari kecil. Jadi beliau memang sudah dididik untuk mandiri dari usia beliau yang masih anak-anak. Itu saja mungkin. Selebihnya akan kita teruskan pada besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.